Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisil Aulia dengan NIM 860586306. Jadi di sini saya ingin memaparkan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama lain. Topik ini penting karena filsafat ilmu menjadi landasan yang membuat pendidikan menjadi disiplin ilmu yang kokoh, sementara pendidikan yang bermakna menjadi lahan bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dan pengawasan utama bagi ilmu pendidikan. Pertama, dari sisi eksistensi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar, apa itu pendidikan, apa hakikatnya, dan mengapa pendidikan itu ada. Tanpa jawaban ini, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan tanpa arah. Filsafat ilmu memberikan dasar ontologis yang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga eksistensinya sebagai ilmu menjadi jelas dan sah. Kedua, terkait keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan aturan tentang bagaimana memperoleh, menguji, dan memverifikasi pengetahuan dalam pendidikan. Ia menetapkan metode, prinsip penelitian, dan cara berpikir yang logis, sistematis, dan teruji. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak sekadar pendapat atau kebiasaan, melainkan pengetahuan yang terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan dan berkembang secara ilmiah. Ketiga, terkait nilai-nilai filsafat ilmu, yang memberikan landasan aksiologis tentang apa yang baik, benar, dan pantas dicapai melalui pendidikan. Ia mengarahkan ilmu pendidikan agar tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tetapi juga tentang tujuan apa yang harus dicapai, nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang harus diujung tinggi. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan agar tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan kebaikan. Kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik, pendidikan bermakna dan bernilai menjadi sumber inspirasi, pujian, dan pengembangan bagi filsafat ilmu. Pendidikan adalah ruang yang tempat nyata konsep-konsep filsafat diterapkan. Ketika kita menerapkan gagasan filsafat di sekolah atau lembaga pendidikan, kita melihat apakah gagasan itu relevan, berguna, atau justru memerlukan perbaikan. Masalah-masalah nyata dalam pendidikan, misalnya kesenjangan kualitas pendidikan, cara mengukur keberhasilan belajar, atau tujuan pendidikan di era modern, menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk mempertanyakan kembali, menyempurnakan, dan memperluas pemikirannya. Selain itu, pendidikan berperan menyebarkan dan mewariskan gagasan filsafat kepada generasi baru melalui pendidikan. Pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengetahuan, kebenaran, dan nilai disampaikan, dikembangkan, dan diperkaya kembali. Tanpa pendidik, filsafat ilmu hanya akan menjadi pemikiran abstrak yang tidak berkembang atau tidak diuji dalam kehidupan nyata. Jadi, pendidikan lahan hidup yang harus memberi masukan bagi perkembangan filsafat ilmu. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang bisa membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam. Pertama, ontologi. Tentang apa sesuatu itu, membantu kita membedah pertanyaan seperti apa hakikat belajar, apa itu manusia yang dididik, apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan. Jawaban ini menentukan arah dasar segala kebijakan dan tindakan pendidikan. 2. Epistemologi. Bagaimana kita tahu sesuatu, membantu menganalisis bagaimana cara manusia belajar, bagaimana kita memperoleh dan memverifikasi pengetahuan, metode apa yang paling tepat digunakan. Ini menentukan cara mengajar, menyusun kurikulum, dan cara menilai keberhasilan. Ketiga, untuk apa sesuatu itu? Membantu membedah nilai dan tujuan untuk apa pendidikan dilakukan, nilai apa yang harus ditanamkan, apa dampak baik dan buruk sebuah kebijakan pendidikan. Ini memastikan pendidikan tidak hanya efektif, tetapi juga bermanfaat dan beretika. Dengan ketiga sudut pandang ini, persoalan pendidikan yang tampak rumit bisa dibedah, dipahami, dan dicari solusinya secara sistematis dan mendasar. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Beberapa contoh nyata penerapannya dalam kebijakan pendidikan, misalnya kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ini didasarkan pada aksiologi, nilai apa yang ingin dicapai. Kebijakan ini disusun juga berdasarkan ontologi, bahwa pendidikan adalah pengembangan manusia seutuhnya, dan epistemologi tentang bagaimana nilai dan pengetahuan itu bisa ditanamkan. Dalam penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi menyusun materi berdasarkan pemahaman tentang apa hakikat pengetahuan ontologi dan bagaimana manusia mempelajari epistemologi. Kurikulum tidak hanya berisi materi, tapi juga cara memperolehnya, karena filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan bukan sekedar dihafal, melainkan dipahami dan diterapkan. Dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan metode diskusi dan penemuan tidak sembarangan memilih cara, melainkan didasarkan pada pemahaman filsafat, bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, bukan sekedar ditransfer. Ini adalah penerapan prinsip epistemologi dalam praktik sehari-hari di kelas. Sekian pemaparan saya, terima kasih atas perhatiannya.